out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Jadi yang pertama, kami akan membahas tentang negara. Negara merupakan struktur yang hadir mengatur atau mengendalikan berbagai persoalan dan urusan yang kompleks dalam realita masyarakat. Jadi pengertian negara itu ada dua. Yang pertama menurut KBBI dan yang kedua menurut para ahli. Menurut KBBI, negara merupakan kelompok sosial dan memiliki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif serta mempunyai satuan politik yang berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasional. Yang kedua adalah menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Plato. Plato mengatakan bahwa negara merupakan perluasan dari setiap individu manusia, di mana setiap individu ada, hadir dan bertumbuh di dalam suatu negara, dan negara ada untuk mengatur cara-cara bagaimana tiap individu dapat memenuhi kebutuhan manusianya yang tidak dapat dia penuhi secara individual sebagai manusia. Karena itu menurut Plato, negara juga merupakan pembagian kerja adalah manusia dalam memenuhi kebutuhan ini. Kemudian kita akan bahas kebutuhan umum negara. Tujuan umum negara ada empat. Yang pertama, mengatur ketertiban dan kebaikan seluruh anggota masyarakat, contohnya itu melawan anarkisme. Yang kedua, mengarahkan kegiatan masyarakat mencapai tujuan negara yang baik bersama dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, melindungi seluruh kepentingan masyarakat termasuk hak-hak warga negara. Dan yang keempat, mengkoordinasikan berbagai dimensi aktivitas pembangunan negara, contohnya seperti ideologi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan negara Republik Indonesia. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Tujuan yang pertama yaitu tujuan perlindungan yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang merupakan tujuan dari hal-hal yang termasuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang perlu dipertahankan. Wujud pembelaan yang melindungi negara dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan warga negara itu sendiri. Salah satu wujud sederhana untuk melindungi bangsa adalah dengan memiliki rasa cinta tanah air dan membela negara. Tujuan selanjutnya adalah tujuan kesejahteraan yang berbunyi untuk kesejahteraan ini. Parameter kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila kegiatannya terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Unsur-unsur tersebut adalah sandang, pakaian, pangan, dan papan. Tujuan yang selanjutnya ataupun tujuan yang ketiga adalah tujuan pencerdasan yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari pencerdasan ini adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan dengan pendidikan yang layak dan berkualitas agar terciptanya kecerdasan kolektif sebagai tujuan bangsa. Tujuan yang terakhir ataupun tujuan yang keempat adalah tujuan ketertiban dan perdamaian yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perdamaian ini merupakan cita-cita semua negara. Ini akan membahas tentang warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan tempat daerah. Dia mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara. Warga negara adalah seorang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dan warga negara itu memiliki hak dan kewajiban antara hak warga negara adalah yang pertama, kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak atas kehidupan dan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan. Yang kelima, hak atas kesejahteraan sosial. Dan antara kewajiban warga negara adalah yang pertama, kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedua, kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, setia membayar pajak. Yang keempat, kewajiban untuk ikut serta dalam upaya keamanan dan pertahanan negara. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitution, bahasa Prancis constitution, dan bahasa Belanda grondwet yang artinya membentuk undang-undang, hukum, dan aturan. Konstitusi merupakan permulaan dibentuknya dari segala aturan dalam suatu negara. Konstitusi merupakan norma
yang membentuk dan mengatur eksistensi dari sebuah negara. Adapun eksistensi memiliki tujuan, yaitu tata tertib yang mengatur berbagai lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya, hubungan antar lembaga negara dengan warga negara ataupun rakyat. Selain itu, konstitusi ada dua macam, yaitu konstitusi tertulis atau written constitution yang merupakan aturan perundang-undangan tertinggi yang disusun secara resmi dan diarahkan, dan hampir semua negara di dunia ini mempunyai konstitusi tertulis kecuali Inggris dan Kanada. Dan konstitusi tidak tertulis merupakan kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara seperti musyawarah dan mufakat. Konstitusi memiliki dua kedudukan. Yang pertama sebagai hukum dasar. Sebagai hukum dasar, konstitusi memuat aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara, badan atau lembaga pemerintahan, dan member kekuasaan serta prosedur penggunaan dari kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan. Yang kedua sebagai hukum tertinggi. Konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan peraturan lain dalam ranah hukum suatu negara. Oleh karena itu, aturan-aturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada konstitusi. Setelah membahas tentang konstitusi, sekarang saya akan membahas hubungan dari konstitusi dan negara Republik Indonesia. Setelah sebelumnya telah dibahas bahwa konstitusi memiliki dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Indonesia menganut bentuk konstitusi tertulis. Bentuk konstitusi yang tertulis tersebut adalah Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 memiliki 8 fungsi, yaitu 1. Penentu kekuasaan negara, mengatur hubungan antar lembaga negara, mengatur hubungan negara dan warga, sumber legitimasi kekuasaan negara, pengatur peralihan wewenang kekuasaan. Pemersatu bangsa, pengendalian masyarakat, sarang rekayasa dan pembaharuan masyarakat. Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 diatur 3 hal, yaitu bentuk negara, pemilihan kepala negara, dan pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki ketertarikan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.